أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد Assalamualaikum لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عليها نحيا وعليها نموت وفي سبيلها نجاهد وعليها نلقى الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم حبيبنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت ورحمت على خليلك ونبيك إمام الناس سيدنا إبراهيم وعلى آله في العالمين إنك حميد مجيد. Kita bersyukur tidak henti-hentinya mengucapkan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tidak ada setitik pun pujian yang kita miliki. Dilatih setiap habis sholat kita mengucapkan 33 kali, itu minimal. Belum lagi di dalam sholatnya. Subhanallah. Ketika kita ucapkan Alhamdulillah dalam Al-Fatihah. Atau kita ucapkan Subhanallah bihamdi. Maha suci engkau dan segala pujiannya milik Allah Azza wa Jalla. Itu hati kita merasakan Masya Allah. Menjadi kuat. Kenapa menjadi kuat? Karena sampai titik nol. Titik ketidakberdayaan. La haula wa la quwata illa billah. Ada yang memuji tidak ngaruh. Karena disadari, ya Allah, pujian bukan milik aku, milik engkau, ya Allah. Subhanallah. Maka itu ada orang mengucapkan terima kasih, syukron, syukur. Jawabannya afwan. Afwan itu maaf, bahasa Indonesia. Maaf, itu bukan hak saya, tapi itu milik Allah. Seandainya ada nenek-nenek jalan, tertatih-tatih dengan membawa koper. Ini kejadian di Mina. Oh, waktu hajian, saya bawa langsung inisiatif kemana, Nek? Gitu. Orang Arab. Akhirnya saya bawa, saya bantu. Kemudian dia mengucapkan, syukran ya bini, gitu kan. Wahai anakku, terima kasih. Ya, jawabannya afwan, maaf. Kok bisa maaf? Karena memang pujian milik Allah. Maaf itu bukan milik saya. Saya ilustrasikan. Apabila kita di rumah tiba-tiba ada orang membawa parcel makanan banyak sekali. Ke rumah saya berandai-andai ada yang bawa makanan. Assalamualaikum. Salam Pak. Ya. Ini Pak, ini rumah Pak Ahmad kan? Mohon maaf, ini bukan rumah Pak Ahmad situ, tetangga sih. Jadi ini bukan hak saya. Itu hak Pak Ahmad, maaf, maaf. Subhanallah. Begitu juga kita mau menolong orang tadi. Ketika dia mengucapkan terima kasih, maaf. Yang menggerakkan saya adalah Allah. Dan saya angkat koper Anda, wahai nenek-nenek tadi, dari kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Tidak ada satupun kekuatan kecuali milik Allah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah. Maka itu ketika kita ucapkan Alhamdulillah dalam hati yang terdalam. Bukan ucapan di lisan, tapi di dalam hati, ya Allah. Ada orang mengucapkan syukur, mohon maaf. Syukur itu ke Allah, bukan ke saya. Subhanallah. Ya, kalau kita mengucapkan Alhamdulillah di lisan, kita tidak akan bisa memahami kata-kata afwan. Susah memahami. Maka itu Bapak Ibu insya Allah SWT, kita latih terus hati kita. Semua pujian milik Allah. Kalau ada orang memuji, katakan, ya Allah itu milik engkau, bukan milik aku. Seluruh pujian, jangankan kita, matahari yang begitu gagah, gunung yang begitu indah dengan tumbuh-tumbuhannya. Suara.
tidak punya pujian. Bulan yang begitu indah, sunset, sunrise, pemandangan yang begitu dahsyat, yang dipuji adalah Allah, bukan matahari, bukan makhluk. Maka itu ketika kita melihat sesuatu, ya Allah ini milik Engkau. Allah yang kita puji. Melihat bunga yang indah. Ada bunga, subhanallah, masya Allah. Subhanallah. Allah begitu juga diri kita. Ketika orang memuji Anda, satu, karena kita tahu kita dapat titipan dari Allah. Dititip. Anda punya kecantikan. Kamu cantik sekali. Ini milik Allah. Anda punya kegagahan, gagah ganteng. Ini milik Allah. Anda punya harta, rumah kamu bagus sekali. Ini milik Allah. Dititip sehingga Anda dipuji. Dititip ilmu sehingga orang, kamu pintar sekali. Dititiplah, padahal dititipan bukan milik kita. Yang kedua ditutup. Ditutup orang memuji kita karena mereka tidak tahu keburukan kita. Subhanallah. Kalaulah orang tahu setiap orang ada keburukannya, maka kita akan malu. Itulah Allah yang maha as-sattar, maha menutup aib orang. Saking sayangnya Allah Azza wa Jalla. Maka kita latih diri kita dengan kalimat Alhamdulillah. Tidak patut kita ini dipuji. Subhanallah, ada orang bangga dengan hartanya. Dengan mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Subhanallah. Ingat, orang seperti ini, tutur katanya akan kembali pada dirinya. Karena ketika orang menghina orang lain, itu saja menghina Allah Azza wa Jalla. Apalagi orang miskin, orang fakir, orang yang grade-nya di bawah, dihina. Astagfirullahaladzim. Ini berbahaya sekali. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang mengucapkan Alhamdulillah dengan hati kita. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Nah, ini berat ya. Apakah manusia mengira cukup kita ucapkan kami beriman, kemudian mereka dibiarkan saja tanpa diuji? Kita pasti diuji. Ujian kita dengan pujian. Katanya Alhamdulillah. Tapi ketika dipuji, menepuk dada. Kamu cantik sekali. RH jeng, RH, RH. Astagfirullahaladzim. RH jeng, RH jeng. Kamu cantik sekali. Perawatan jeng, perawatan. Perawatannya mahal. Astagfirullahaladzim. Jadi kontradiktif. Anda diuji dengan pujian, Anda diuji dengan hinaan. Apabila kita dihina, jangankan kita, yang menghina pun tidak punya pujian. Siapa yang menghina kita? Manusia menghina kita. Matahari yang begitu gagah indah. Baik ketika sunset, sunrise, ketika dilihat kanan kirinya ada gunung-gunung, kemudian matahari terbit sunrise. Itu pun tidak punya pujian. Yang begitu cantik, luar biasa, bunga yang indah pun tidak punya pujian. Karena segala pujian yang milik Allah, bukan milik kita. Maka orang yang memuji, menghina, nggak ngaruh buat diri kita. Maka ketika kita ucapkan Alhamdulillah, 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 semakin kuat. Itulah yang paling mahal kita mendapatkan di hamparan bumi. Namanya An-Nafsul Mutmainnah. Atau bahasa yang lain, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita mendapatkan surga dunia. Salam dan salawat selalu kita junjungkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ketika kita bersalawat kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Karena kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Rasa cinta, rindu, maka kita selalu bersalawat. Karena tidak punya ilmu, maka banyak orang tidak bersalawat. Subhanallah. Disinilah kita mencoba untuk salawat dengan cinta. Inna Allah wa malaikatu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslim. Sesungguhnya Allah dan para malaikat memberikan salam salat kepada Nabi. Hai orang-orang beriman, berikanlah salam salat kepada beliau. Allah memberikan salam salat kepada Nabi bukan karena keutamaan-keutamaan salawat, karena Allah tidak membutuhkan apa-apa.
Allah memberikan salawat kepada Nabi bukan karena mendapatkan manfaat dari salawat. Karena Allah Al-Qayyum. Allah itu maha berdiri sendiri. Allah ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak membutuhkan alam semesta. Begitu juga malaikat. Jadi mereka, para malaikat-malaikat bersalam salat murni karena kecintaan, menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apresiasi. Innallaha, sungguhnya Allah, wal malaikatu yusholluna ala nabi, memberikan apresiasi karena kecintaan. Maka salawat kita bukan karena fadilah-fadilahnya, tapi karena kecintaan kita murni kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta. Kemarin kita sudah membahas tentang cinta yang disebut dengan waliullah. Sudahkah kita betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya? Subhanallah. Subhanallah. Maka sesuatu itu tidak akan teruji kecuali dengan benturan. Dibenturkan kita. Maka Ramadan adalah benturan keinginan kita dengan keinginan Allah dan Rasul. Dibenturkan itulah baru terseleksi siapa yang betul-betul cinta. Di dalam diri kita ada keinginan makan. Kata Allah dan Rasulnya tidak boleh makan. Anda memilih ikut kepada Allah dan Rasulnya atau mengikuti hawa nafsu. Dan kita sudah buktikan, ya Allah, aku mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya. Maka ya Allah, berikan ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya di atas segalanya, aku berikan semua apa yang Engkau berikan kepada aku untuk tunduk. Apapun yang Engkau ya Allah berikan kepada aku untuk tunduk atas segala perintah Engkau. Wabtaghi fima ataakallah daral akhir. Kejar surga itu dengan semua yang Allah berikan kepada kita. Maksudnya apa? Ketaatan kita kepada Allah dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Ini mulai di level tinggi ya. Nanti kita akan terangkan sedahsyat apa. Kita sudah membuktikan saya cinta Allah selama 1 bulan lebih daripada cinta kepada tubuh kita. Kita sudah membuktikan, ya Allah, aku lebih cinta kepada Engkau daripada hartaku dengan zakat. Ya Allah, aku lebih cinta kepada Engkau daripada rumahku, yaitu aku beriktikaf di dalam masjid. Malam hari terkantuk-kantuk. Astagfirullah. Ya Allah, aku lebih cinta kepada Engkau. Aku memegang Al-Quran. Saya membaca Al-Quran Al-Karim setiap hari. Kecintaan. Karena dalam hawa nafsu, nggak usah, ntar saja, gampang. Terus, tidak, aku harus cinta Allah. Berbicara cinta yang dahsyat adalah ketika orang itu betul-betul menjadikan jiwa raganya semua yang diberikan oleh Allah diletakkan di jalan Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Termasuk harga dirinya. Termasuk harga dirinya. Dan dibenturkan Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita untuk bersilaturahim kepada orang yang nyakitin kita. Bersilaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim kepada kita. Itulah nampak apakah saya membesarkan Allah atau membesarkan diri saya sendiri. Apabila saya membesarkan diri saya sendiri, maka saya tidak akan bersilaturahmi kepada orang yang menyakitkan saya. Karena apa? Karena harga diri. Harga diri atau harga kebesaran Allah. Harga diri Anda, pride, ataupun Allah. Ya Allah, aku datang. Saya teringat sekali, ada setan yang menggoda saya. Ketika kita capek, luar biasa. Ya, perjalanan jauh, masuk hutan. Jangankan mereka berterima kasih atas bantuan yang kita berikan kepada mereka. Mereka menghina, mencaci maki. Ya, pedang sudah ada di depan, panah, dan seterusnya. Dikepung malam hari. Gitu. Setan masuk pikiran, buat apa kamu capek-capek ke sini?
Sudah capek, datang, dihina, dicaci maki. Ya kalau dihina saja sih nggak apa-apa. Dibunuh, mau dibunuh. Wah, udah nggak kehitung. Bahasa mereka. Malam-malam kita dihinakan depan orang-orang banyak kumpul. Kita begini tunduk. Astaga. Setan masuk. Capek-capek kamu dihina. Mendingan kamu dakwah di Indonesia, di Jakarta aja kan. Dihormatin di sini, moro-moro dihormatin. Setan masuk. Siapa kamu? Siapa dia? Kurang ajar orang itu. Nggak kenal saya kan. Setan masuk. Hawa nafsu pun berbicara. Wah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Allah Akbar. Jiwa fujur. Uh, memberikan sejuta alasan agar saya back off, agar saya mundur. Kenapa kita berbuat baik malah dihina, caci maki. Bahkan bahasanya, mohon maaf, lebih hina daripada babi. Oh ya, iya. Terjemahan. Saya minta terjemahkan. Islah, dia bisa bahasa sana. Jangan Ustadz, kalau diterjemahin antum tersinggung, nggak apa-apa sekalian aja gitu. Terjemahin. Antum ini lebih hina daripada babi. Subhanallah. Disangkanya kita mau ngambil harta mereka, tanah mereka. Padahal ada setitik pun tidak ada ingin menguasai tanah mereka. Subhanallah. Jadi kalau ada orang menghina-hina, serahkan kepada Allah. Ter, teruji karena ada benturan. Subhanallah. Kalau tidak ada benturan, bagaimana akan teruji? Subhanallah. Jadi apakah harga diri Anda lebih tinggi daripada Allah? Astagfirullah. Na'udzubillah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Idul Fitri atau Idul Adha, malamnya kita membesarkan Allah, menghidupkan Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Berarti saya ini kecil, tidak ada pride. Maka ketika kita bersilaturahmi, kita tempah hati kita, Allah Maha Besar, Anda tuh kecil, Anda tuh kecil. Ngapain Anda tidak mau mengikuti perintah Allah bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan? Anda itu siapa, Tuhan? Allah. Di sinilah baru kita mengerti takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita bersilaturahmi. Yang kita besarkan Allah, bukan who am I. Siapa saya? Anda gak kenal saya. Nanti kita dikubur, ditutup oleh tanah. Kita di dalam kubur. Man Rabbuka? Who is Allah? Bukan siapa nama kamu? Siapa kamu? Kamu orang siapa? Kamu orang kaya, orang miskin? Enggak ngaruh. Man Rabbuka? Maka ketika kita membesarkan Allah, ketika kita berjalan di hamparan bumi, yang kita besarkan adalah Allah. Jangan kita berjalan di hamparan bumi, inilah aku, inilah aku. Maka berarti Anda lebih cinta kepada diri Anda daripada Allah. Subhanallah. Kamu belum tahu keluarga saya siapa? Wah, saya ini orang ningrat. Astagfirullahaladzim. Kula darah biru. Astagfirullahaladzim. Maka saya pernah protes ke Bapak. Pak, kenapa nama saya pakai J ningrat? Saya nggak suka. Apa itu? Arti sebuah. Kita itu membesarkan Allah. Bapak Ibu, kalau Anda punya uang banyak, bermiliar-miliar, dan Anda ingin bangun masjid, Anda ingin bangun eh, panti asuhan, Anda ingin bangun, nggak usah pakai nama Anda. Seandainya saya punya uang ratusan miliar, saya bangun masjid. Namanya apa? Namanya Darul Arifin. Wih, pakai nama saya. Rontok semua amal ibadah Anda. Kenapa? Karena kita melakukan itu bukan membesarkan diri kita. Astagfirullah. Ini rumah Allah. Pakailah nama Allah.
Masjid apa? Masjid Ar-Rahman. Lebih bagus. Ar-Rahim. Masjid As-Salam. Nama-nama Asmaul Husna. Ini masjid yang ini nih. Nah, gambar masjid ini. Al-Husna. Nama-nama Allah. Bukan nama pribadi. Subhanallah. Yang kita besarkan adalah Allah. Langit dan bumi serta sisinya milik Allah. Subhanallah. Bayangin. Ada mobil orang di pinggir jalan, di tempat parkir. Mobilnya mewah. Habis itu kita tulis pakai spidol. Arifin. Kalau nggak digaplok. Allah Akbar, ini bukan milik saya. Gitu kan. Begitu juga apa yang kita miliki. Nggak ada yang kita miliki. Maka segala puji milik Allah. Karena semua milik Allah. Saya akan memberi ketahukan sekarang-sekarang ini. Kemarin saya khutbah Jumat. Wah, menangis. Karena apa? Karena ada pesan tentang Gaza. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat buat kita. Karena peperangan itu di atas segalanya. Jiwa raga kita kita berikan. Harta semua total kita berikan. Di jalan Allah, karena perang itu tidak cukup hanya dengan uang zakat 2,5%. Kita serahkan semuanya. Bahkan jiwa kita kita angkat senjata. Jangankan harta, saya mati syahid. Subhan. Itulah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita istilah-istilah yang dahsyat. Syahid yang menyaksikan keagungan Allah dan dia mati di jalan Allah. Subhan. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu jangankan harta, jiwa raganya. Saya ilustrasikan kalau orang sakit, Bapak Ibu, orang sakit. Oh, saya berobat. Ketika berobat, dokter mengatakan, oh ini obatnya mahal. Anda harus ke sini, ke sini, ke sini. Anda harus pertama kali berandai-andai ke lab. Labnya saja mahal. Subhanallah. Allahu Akbar. Kalau kita lihat labnya mahal berapa juta, sekian juta. Wah, ada duitnya nggak nih? Bilang nggak apa-apa, yang penting saya sehat. Subhanallah. Kalau kalau Anda, oh ya udah, nggak usah beli obat, mahal banget. Oh, subhanallah. Berarti Anda tidak mencintai tubuh Anda. Udahlah, karena keluarkan harta, yang penting saya sehat. Oke, kita ilustrasikan anak kita sakit ke dokter. Wah, ini mahal nih, berandai-andai. Wah, mahal sekali ini biayanya. Ya udah nggak usah, anak saya biar sakit. Sayang uangnya, sayang uangnya. Apa iya begitu? Tentu jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena kita mencintai anak kita. Subhanallah. Kita mencintai harta itu tidak ada apa-apanya. Berarti kesehatan atau tubuh kita lebih berharga daripada harta. Maka itu Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, dokter apa yang jual obat, mohon maaf nih, jual obat anak kecil kalau udah sakit kayak gini pasti mahal. Kenapa? Karena penjualnya tahu bahwasanya dia pasti beli gitu kan. Buat anak apapun kita keluarin duit, yang penting buat kebahagiaan anak kita nggak pernah berhitung dengan harta, betul nggak ada perhitungan dengan harta. Maka ketika kita melihat harga-harga obat anak mahal-mahal, kenapa? Karena saking cintanya kita pada anak, maka kita tidak pernah berhitung berapa harganya. Artinya harga kesehatan di atas harta, cinta kepada tubuh kita, yaitu fisik kita, itu di atas cinta kepada harta kita. Adapun berapa? Kemarin saya sakit, berapa mengeluarkan sekian? Waduh, nggak apa-apa, yang penting saya sehat. Berpikir yang penting sehat, yang penting sehat. Berapapun saya keluarkan, yang penting sehat. Obatnya harus makan ini, makan ini. Banyak sekali obatnya. Nggak apa-apa, yang penting saya sehat. Ini maksudnya apa? Cinta kita kepada tubuh kita di atas cinta kepada harta kita. Suatu hari saya ditelepon jemaah saya. Ustaz Arifin, tolonglah. Orang tua kami sudah sakit-sakitan. Tolong ke sini bisa? Oh, insya Allah bisa. Akhirnya saya datang ke, apa, ke orang itu di rumah sakit Pertamina. Rumah sakit Pertamina. Kita ini pas datang, di ruangan ICU. Saya datang.
Baru datang, wah alhamdulillah Pak Ustadz, tolong doain orang tua saya. Ini keluarga kita udah kumpul semua, bagaimana baiknya gitu. Oh, baik. Saya melangkah, ada jemaah di antara saudara kandung, Pak Ustadz ini tahu nggak udah habis berapa? Mana saya tahu, nggak pernah dikasih tahu. Ini bilang, ini habis sudah lebih daripada 1 miliar Pak Ustadz. Otomatis ya, oh mahal banget. Nah ini pernah dibawa ke Singapura, pakai ambulan pesawat. Berobat Singapura ke Jakarta. Tiga ambulannya pesawat khusus. Saya dengerin aja, berapa miliar sudah habis. Subhanallah. Kemudian ini udah ada infus, ada berapa kak. Semua begini. Tinggal nunggu ajal. Allah. Dia pun berapapun, wah, saya keluarkan uang. Yang penting ayah saya bisa, saya punya ayahnya orang kaya, anak-anaknya kaya semua. Wah, disitulah mereka mengeluarkan berapapun harta, yang penting jiwanya selamat. Kira-kira gitu loh. Ini menunjukkan cinta kepada tubuh kita di atas cinta kepada harta kita. Apapun kita keluarkan. Subhanallah. Berobat itu mahal. Ya. Maka itu kita sehat, alhamdulillah. Kita banyak tidak mengerti. Ada dua nikmat yang banyak orang meremehkannya, yaitu kita hidup, ada kesempatan hidup. Kesempatan hidup inilah banyak orang meremehkannya. Dan kita sehat, subhanallah. Banyak orang mengeluarkan harta miliar-miliar untuk sehat. Oh, ini ada nih, suntikan ini harga sekian. Seharga mobil eh, Innova, Kijang Innova. Subhanallah, 1 kali suntik. Iya, ada obat kayak begitu. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Nah sekarang kecintaan kita kepada Allah. Lihat orang-orang yang mati syahid. Jiwanya diberikan. Subhanallah. Subhanallah. Inilah orang-orang kekasih Allah Azza wa Jalla. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ barang siapa taat pada Allah dan Rasul. Faulaik. Ini orang-orang taat, tunduk pasrah total apapun yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tunduk, taat semua, nggak pakai nawar. Walaupun fisik kita ingin makan minum, tidak aku Allah. Walaupun harta kita kita cinta harta, tidak aku berikan. Walaupun saya punya harga diri, nggak ada harga diri. Yang penting Allah yang maha besar. Aku bersilaturahim. Aku apa? Faulaik. Mereka-mereka ini yang betul-betul taat. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Allah, ya Allah. Wassiddiqin, ya Allah. Wasyuhada. Wassalihin. Wahasuna ulaika rafiqa. Allah Akbar. Bapak Ibu harus hafal ayat ini. Surat An-Nisa ayat 69. Karena kita hafal ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bacaan benar gitu kan. Jangan diputus. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, jangan diputus itu. Kalau Anda lihat Qur'annya ada lam, alif, harus nyambung, lanjut, wajib nyambung, nggak boleh berhenti gitu kan. Yaitu suratul ladzina, yaitu jalan yang mana an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang engkau berikan an'amta yang engkau berikan nikmat. Berarti kita minta jalan yang kau berikan nikmat. An'amta yang kau berikan nikmat alim. Siapakah yang an'amallahu alaihim? Yang Allah berikan nikmat kepada mereka? Dilihat An-Nisa ayat 69. Orang yang tunduk taat, betul-betul pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Maka dia akan digabung oleh Allah di surga nanti. Wa man yuti'illah wa rasul. Barang siapa taat pada Allah dan Rasul,
Faulaika, maka mereka ma'alladzina an'amallahu alaihim. Satu, minan nabiyyin. Dua, wassiddiqin. Tiga, wasyuhada. Empat, wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Maka mereka akan bersama orang-orang. Satu, para nabi. Subhanallah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, mudah-mudahan kita semua bersama Nabi Muhammad SAW di akhirat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita dikumpulkan dengan as-siddiqin, orang yang punya integritas tinggi. Semua perilakunya, tutur katanya sesuai dengan apa yang diimani, membenarkan. Perilakunya membenarkan keimanannya. Tutur katanya membenarkan keimanannya. Maka ada istilah sadaqah. Sadaqah dari kalimat sadaqah, membenarkan. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq adalah nickname, julukan. Karena dia apa yang dikatakan Nabi, saya benarkan, saya benarkan, saya percaya, saya percaya. Ada berita, Rasulullah SAW berangkat ke Palestina, berangkat malam ini, kemudian naik ke langit, Sidratul Muntaha, namanya Isra Mi'raj. Kata Abu Bakar, saya percaya, saya benarkan, benar itu pasti benar, nggak mungkin nggak. Kata-kata ini yang menyebabkan Nabi Abu Bakar As-Siddiq disebut dengan As-Siddiq, apapun yang dikatakan Nabi dibenarkan. Maka sedekah As-Siddiq, sedekah adalah membenarkan apa yang dia imani. Jadi sedekah itu bukan hanya dengan harta. Kita mengerjakan apapun sesuai dengan iman kita kepada Allah, itulah sedekah. Kullu amil ma'ruf sedekah. Semua perbuatan baik adalah sedekah. Maka sedekah secara bahasa adalah membenarkan. Maka wasiddiqin adalah orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah membenarkan semua apa yang diimani. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau bahasa kerennya, orang yang mempunyai integritas yang sangat tinggi sekali. Itu bersama para nabi. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini orang-orang tinggi semua. Para nabi, para rasul. Orang yang punya integritas, komitmen yang kuat. Subhanallah. Orang yang mati syahid, ya Allah, jiwaku untuk engkau, tubuhku untuk engkau, jangankan hartaku, semua untuk engkau. Itu syuhada. Wassalihin, orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang terbaik di hamparan bumi ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda mau berteman, bertemanlah dengan orang ini. Ini surat An-Nisa ayat 69. Dzalikal fadlu minallah. Itulah karunia yang dahsyat dari Allah. Wa kafa billahi alima. Cukup Allah yang maha mengetahui. Orang tidak tahu nggak ada urusan. Orang menghina kita, subhanallah, nggak ada masalah. Jadi ketika orang itu betul-betul merasakan dengan an'amallahu alaihim, bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat. Padahal setiap saat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'am itu ada Allah. An'amta, yang engkau berikan nikmat, an'amta alaihim, kepada mereka. Subhanallah. Siapa kita an'amta alaihim? Bukalah surah An-Nisa ayat 69. Maka orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Kita lihat orang-orang yang ada di Palestina, mereka tidak punya rumah. Kelaparan, kehausan, dibombardir, dibantai, ribuan anak meninggal dunia. Subhanallah. Mereka jiwa raga mereka sudah diberikan kepada Allah. Dan kita hanya menonton dari sosial media, dari WhatsApp, dari televisi pun tidak ada yang mengangkatnya. Subhanallah. Hampir setiap harinya 100 orang dibantai, dibunuh oleh Zionis. Subhanallah. Mereka mati syahid. Tinggi di mata Allah. Tapi mereka miskin, amat sangat miskin. Tidak punya rumah, tidak punya makanan, tidak punya apa-apa. Habis. Keluarganya itu habis. Apakah kita lebih mulia dari mereka? Tidak. Mereka jauh lebih mulia daripada kita. Mereka orang yang mati syahid. Subhanallah. Tapi ibu cinta Allah subhanahu. Bukankah kita harus memahami perintah Allah Azza wa Jalla, betapa Allah Subhanahu wa taala saking cintanya kepada kita, diberikan an-nafsul mutmainnah.
Jiwa yang sangat mahal sekali, itu jiwa yang tenang. Itulah orang-orang yang mati syahid di jalan Allah. Itulah orang-orang yang selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Ketika orang-orang mati bersama Allah, ya Allah, jiwa ragaku di jalan Allah karena obsesi akhirat, yaitu surga. Ini jihad di jalan Allah. Loh, kalau saya di pikiran saya adalah dunia, kenapa ini kita ke hutan? Berjuang melawan kristenisasi. Para zendings, mereka mati-matian berjuang di jalan agama mereka. Yang mana jelas sekali ujungnya neraka, mereka mati-matian. Sementara kita ujungnya surga setengah hati. Subhanallah. Ya Allah, ya Rabb. Saya tidak ada apa-apa dibanding orang-orang yang terdahulu. Dibanding orang-orang yang an'amallah alaihim. Yang Allah berikan nikmat. Dibanding orang-orang yang an'amta alaihim. Yang Engkau berikan nikmat. Mereka berjuang dengan jiwa raga. Jangankan jauh-jauh ke sana. Kadang-kala saya melihat laporan dari dai-dai di pedalaman, saya menangis. Bagaimana mereka berjuang di video ini. Allah ya Rabb. Pagi siang sore mereka berjuang menghadapi kristenisasi. Sementara saya di Jakarta hanya begini saja. Anda kalau melihat video-videonya, Masya Allah, akan menitikan air mata pejuang-pejuang. Mereka fakir bukan miskin. Para dai-dai di dalam itu bukan miskin, fakir sekali. Subhanallah. Saya pernah perjalanan begitu jauh sampai di sana kita kelaparan. Saya bilang, ada makanan. Pak Ustadz, mohon maaf kita nggak punya makanan, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Kedakwah di jalan Allah, tidak punya makanan. Akhirnya kita ngambil daun, ada daun apa namanya, daun-daunan, daun singkong kita ambil, daun pepaya kita olah, kita cacah gitu, kasih garam. Udah, Masya Allah. Allahu Akbar. Mereka berjuang di jalan Allah dahsyat. Jiwa raga mereka untuk Islam. Mereka membagikan yang bapak-bapak, ibu-ibu memberikan sembako ataupun zakat fitri. Kita bagikan perjalanan mereka malam hari sampai pagi hari. Membagikan permualan di dalam hujan lebat, melalui sungai, membawa bantuan yang kita berikan. Jadi kita memberikan bantuan pada mereka, perjalanannya ke dalam titik-titik itu luar biasa. Disinilah cinta mereka kepada Allah di atas cinta mereka terhadap tubuh mereka sendiri. Kita lihat para pejuang syuhada di Palestina. Mereka berkorban. Anak-anak mereka wafat. Bayangkan kalau kita punya anak cucu dibantai, dibunuh semua. Apa ia tidak menitikan air mata? Mereka adalah saudara kita. Al-Muslim, akhul Muslim, kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini orang-orang beriman bersaudara. Ini saudara betulan. Bukankah Nabi Nuh ketika dia berdoa, ya Allah selamatkan anakku, selamatkan anakku. Wahai anakku sini, kata Nabi Nuh. Tidak ayah, aku bisa menyelamatkan diri ke gunung. La asma yaum, kata Nabi Nuh. Tak ada yang bisa melindungi dirinya kecuali di perahu ini. Tidak. Akhirnya singkat cerita anaknya mati dalam keadaan kafir. Dia tidak ikut Allah. Ya Allah itu anak aku, ya Allah itu keluarga aku, ya Allah. Nabi Nuh. Kata Allah, itu bukan keluargamu. Itu benar anak kandung. Jadi kita saudara itu karena kita, iman kita. Bukan karena hubungan biologis. Subhanallah. Karena hubungan biologis itu harus di bawah hubungan kita dan Allah. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Subhanallah, cinta. Cinta kita kepada Allah diuji dengan surat 9 ayat 24.
Qul in kana abau. Katakan apabila orang tua kalian, bapak-bapak kalian, wa abnaukum dan anak-anak kalian, anak kita. Kita cinta orang tua, kita cinta orang anak kita. Wa ikhwanukum, saudara-saudara kita. Wa azwajukum, pasangan hidup kita. Wa ashiratukum, dan keluarga besar Anda yang Anda cintai. Wa amwal muqtaraftumuha, dan harta kekayaan yang Anda usahakan, yang Anda dapatkan dengan jerih payah Anda. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan-perniagaan yang kalian takut rugi. Wa masakin tardawnaha, dan rumah-rumah tempat tinggal yang Anda banggakan dan Anda cintai. Itu semua apabila Anda lebih cintai dari Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih. Lebih Anda cintai dari Allah dan Rasul dan jihad di jalan Allah. Fatarabbasu, tunggu sampai Allah memberikan azab. Hatta ya'tullah bi amri, mendatangkan keputusannya. Maksudnya adalah azab. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ini materi kemarin saya khutbah Jumat. Tidak terbendung mata saya. Nggak bisa. Karena terbayang apabila anak-anak saya dibantai, orang tua saya dibantai, dibunuh, tidak ada rumah, makanan pun tidak ada, air pun tidak ada, dan mereka sekarang dalam keadaan dingin karena musim dingin. Allahu Akbar, kita mengeluarkan harta Anda berapa untuk Palestina? Lebih cinta Allah atau harta kita? Sampai Allah mengatakan fatarabbasu, tunggu keputusan Allah. Kalau Anda cintai secara biologis, cinta anak, cinta orang tua, cinta istri, cinta suami, itu lebih Anda cintai dari Allah, tunggu. Kalau Anda mencintai harta Anda yang Anda usahakan mati-matian, Anda dapat harta, Anda punya usaha, takut perusahaan Anda rugi. Anda punya rumah yang begitu mewah dan Anda banggakan, rumah saya, rumah saya. Itu lebih Anda cintai dari jihadnya Allah. Fatarabbasu, tunggu. Soal ini ditantang oleh Allah, diancam oleh Allah. Bahwa ibu yang cinta Allah subhanahu. Nanti kita wafat. Kita wafat di saat ketika hidup kita melihat saudara-saudara kita dibantai. Penguasa-penguasa Arab hanya menonton, mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka akan dituntut di akhirat. Karena mereka takut kepada Amerika dan sekutunya. Dan saya mendapatkan foto-foto yang dikirim oleh kawan-kawan saya di sana. Tentara-tentara Zionis, di sini ada bendera Amerika, bendera Inggris. Jadi mereka itu tentara sekutu sebetulnya. Melawan Gaza. Allahu Akbar. Bayangkan kita ada di sana. Nanti ketika kita di akhirat, apakah peranan Anda ketika saudara-saudara kita dibantai? Apa peranan Anda? Saya kesal sekali dengan masjid-masjid yang tidak melakukan qunut nazirah. Saya sudah ingatkan para DKM. Ingat Anda. Qunut nazirah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tetap qunut nazir. Kenapa jadi berhenti untuk berdoa, mendoakan saudara-saudara kita di Palestina? Saya kesel karena kalau saya lihat, akhirnya ada Ustaz Arifin, qunut. Ketika saya tidak ceramah di situ, tidak ada qunut. Orang tidak punya. Akhirnya, kalau Anda DKM atau teman Anda DKM, kasih tahu pertanggungjawaban Anda sebagai DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, pengurus masjid. Di akhirat, Anda punya decision di sini. Anda punya keputusan yang bisa mempengaruhi imam. Karena imam ikut DKM. Setiap salat kita mendoakan mereka, itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Tunjukkan kita ini cinta mereka karena mereka adalah saudara kita. Wala yukhdhilhu, jangan sampai kita meninggalkan mereka. Wow. Allahu Akbar. Dalam hadis yang agak panjang, Rasul dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, la tahasadu wa la tanajashu
ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضهم على بيع بعض. Ini larangan-larangan semua. Larangan-larangan semua. Al-muslim akhul muslim. Wa kunu ibadallah ikhwan. Janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Melihat orang lain, baik. Dilarang. Dilarang Allah. Kalau mereka susah, yes. Kalau mereka senang, Anda tidak rela. Itu hasad. Hasad ini penyakit yang berbahaya. Amalan ibadah kita sudah tinggi, Anda hancurkan. Iyyakum wal hasad, fa innal hasad ya'kul hasanat kama ta'kulun nar hatab. Jauhilah hasad, karena hasad itu laksana api memakan kayu bakar. Dia memakan amalan-amalan ibadah kita yang sudah kita bangun. Jangan hasad. Wala tanajasu. Jangan bertipu-tipu untuk mendapatkan perniagaan, keuntungan dalam perniagaan, dalam jual beli. Wala tabaghadu, jangan saling marah-marahan. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, nggak mau ketemu. Dilarang Allah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah Anda bersaudara. Subhanallah. Al-muslim akhul muslim. Kita saudara, mereka muslim sama muslim. La yuzlimu wa la yakhdiluh. Kita di saudara, jangan menzolimi, jangan menzolim orang lain. Karena kalau kita tidak sadar menzolim orang lain dengan kata-kata membentak, menghina, menuduh, menuduh orang, padahal kita tidak melakukannya. Kalau dituduh orang, Anda nuduh kamu gini-gini, padahal orang itu tidak melakukannya. Itu zalim. Wala yakhdziluh. Jangan Anda abaikan, tinggalkan. Kita, saudara-saudara kita tidak boleh kita meninggalkan saudara-saudara kita di Palestina. Cinta kita kepada Allah diuji. Anda punya harta berapa, sisihkan harta Anda untuk mereka. Tunjukkan, ya Allah, aku punya peduli kepada saudara-saudaraku. Karena larangan engkau, kita tidak boleh meninggalkan mereka. Wala yahkiru. Jangan menghina mereka. Wala yakdzibu, jangan tipu-tipu. Ini kadang-kala kita tipu-tipu orang. Subhanallah. Ini saya curhat. Saya masuk Mentawai itu karena ada berita ustaz-ustaznya penipu di sana. Saya bilang, nggak boleh Anda menuduh orang. Menipu. Ustaz Arifin datanglah ke sana. Betapa banyak orang fundraising untuk Islam, untuk mu'alaf, ternyata masuk kantong. Jangan menuduh orang. Akhirnya saya berangkat. Dan saya saksikan memang benar itu terjadi. Subhanallah. Pakaiannya betul-betul seakan-akan semua pojok. Tapi mereka memakan harta yang disumbangkan buat mu'alaf masuk kantong mereka. Ini namanya menipu. Astaga, mereka tidak takut Allah. Maka kita ini bersaudara. Tidak boleh. Maka Rasulullah mengatakan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Takwa itu letaknya di sini. Ini hadis yang agak panjang. Bihasbi imri'in minasyarr ay yahqira akhahu muslim. Cukuplah orang itu jahat kalau dia menghina-hina orang lain. Jadi larangan Allah, kita tidak boleh saling membelakangi, nggak mau ketemu. Rontok amal ibadah kita. Hasad, rontok amal ibadah kita. Ini larangan Allah. Tidak mungkin larangan Allah di dalamnya tanpa ada bahaya. Pasti ada bahaya. Nah, kita mempunyai takwa enggak? Sementara selama 1 bulan penuh, kita dibentuk takwa kita di sini. Rasa kecintaan kita pada saudara kita. Memerintahkan Allah memerintahkan kita untuk bersilaturahim karena itu adalah saudara kita seiman. Subhanallah. Sementara ini kita bersilaturahim hanya kepada saudara-saudara kandung, itu betul. Tapi ketika kita bersilaturahmi kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahmi, itu adalah tinggi. Karena hambaku sudah menunjukkan dia membesarkan aku daripada membesarkan harga dirinya. Sekarang kita lihat orang-orang di Palestina. Mereka berjuang mati-matian. Jiwa raganya untuk Islam. Nah, sekarang kita punya apa? Punya harta. Berapa yang Anda punya? Anda tidak sisihkan untuk jihad di jalan Allah. Saudara-saudara kita yang ada di Palestina, fatarabbasu, tunggu nanti keputusan Allah. Ketika kita di akhirat, Anda punya harta berapa? Apakah Anda sisihkan harta Anda untuk Palestina? Kita aksi peduli bangsa memberikan rekening untuk Palestina. Sangat amat sedikit sekali.
Sangat amat sedikit sekali yang share. Ada, tapi amat sangat sedikit. Subhanallah. Mereka tuh kelaparan, kedinginan. Mereka bukan hanya fakir, sangat amat fakir. Sama dengan pedalaman-pedalaman fakir yang luar biasa. Tidak ada makanan. Sementara kita di kota-kota besar, di Jakarta, dimanapun, semua makanan berlimpah. Subhanallah. Bukankah itu kita akan ada pertanggungjawaban summalatus alunna yawma idzin 'anil na'im. Akan ada pertanggungjawaban. Lihat surat An-Nisa, surat At-Taubah ayat 24 yang tadi saya sudah bacakan. Dibenturkan cinta kita, cinta kepada keluarga kita secara biologis, bapak, ibu kita, anak, saudara kandung, pasangan hidup, keluarga besar. Apakah Anda lebih cinta dari Allah dan Rasulnya? Harta Anda yang Anda usahakan, perniagaan Anda yang takut Anda rugi, rumah Anda yang Anda banggakan karena bagus rumahnya. Apakah itu lebih Anda cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah? Subhanallah. Sekarang dalam hati saya, ya Allah, kalau saya punya uang banyak, saya akan belikan transportasi para ustadz-ustadz. Subhanallah. Wah, kita dalam hati kita hanya punya keinginan, gitu kan, tapi tidak punya kemampuan. Yaitu pun kita sudah nerobos ke dalam. Siapa yang masuk terobos ke dalam? Saya tanya, mohon maaf, jangan tersinggung. Organisasi ormas yang besar yang punya harta triliunan di Indonesia. NU kah, Muhammadiyah kah? Tidak ada agama bersama. Tidak ada peranan mereka. Tidak ada peranan mereka di pedalaman. Subhanallah. Saya 15 tahun di dalam pedalaman. Tidak ada peranan mereka. Mudah-mudahan kita tunjukkan, ya Allah, aku lebih cinta engkau daripada harta. Subhanallah. Ini kita punya masjid yang sudah mau rubuh. Ketika kita bangun masjid pertama kali di pedalaman, ya sudah 15 tahun. Karena dari kayu, rayap, dan punya sekolahan. Kita punya sekolah yang tadinya di situ tidak ada musim, sekarang sudah banyak anak-anaknya. Sekolahnya pun sudah terkikis, hampir rubuh. Sekolah kita bukan sekolah yang mahal-mahal seperti yang di Jakarta. Sekolah dari kayu. Kita mau renovasi, tidak punya uang. Tunggu ambruk dulu baru kita bangun lagi. Subhanallah. Kadang-kadang kita, itulah pentingnya kita menunjukkan aku lebih cinta Allah daripada tubuhku, daripada hartaku, daripada keluargaku. Mudah-mudahan hari ini kita membahas, mudah-mudahan kita menjadi wali Allah, yaitu orang-orang yang cinta Allah di atas segalanya. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, mudah-mudahan ini menjadikan kita semua lebih memahami redaksi-redaksi Al-Quran, teks-teks Al-Quran. Ada tantangan-tantangan Allah kepada kita. Apakah Anda mencintai Allah dan Rasulnya? Insya Allah Senin pagi kita ketemu lagi. Insya Allah mudah-mudahan ada umur, ada sehat. Ya. Kita akan ketemu lagi Senin pagi. Insya Allah hari Ahad besok saya tidak bisa mengisi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Sebelum datang ajal, tunjukkan kita mencinta Allah di atas segalanya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.